Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan market XAU USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya, karena ini adalah minggu terakhir untuk pembentukan candle weekly. Dan kalau kita lihat keseluruhan tren besar masih kecenderungan adalah tren naik ya. Dan saya melihat di minggu ini candle terbentuk ya untuk sementara ini ya, membentuk candle bullish yang dimana berhasil ya break di atas daripada high weekly atau membentuk sebuah high baru yaitu di 1833.23. Dan tentunya belum mampu pun break ya di bawah area low weekly 1783.73, yaitu membentuk support minggu ini di 1796.89. Dan kalau saya perhatikan penutupan di hari Kamis kemarin ya, yaitu di 1814.81, di sini terlihat posisinya menjauh daripada MA50 ya, dan kemudian masih bergerak di atas level 1800. Dan tentunya kalau kita lihat dari range pergerakan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis penutupan tadi pagi itu berkisaran 36,36 dolar. Artinya dengan range sebesar 36 selama satu minggu ini, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ini jauh di bawah rata-rata ya, karena rata-rata pergerakan weekly ya, untuk candle weekly itu rata-rata 50 dolar dalam kondisi satu minggu pergerakannya. Tapi kalau kita perhatikan di satu minggu ini jauh ya, hanya 36,36 dolar sekian. Ini menandakan memang pergerakan minggu ini tidak terlalu signifikan, tapi menunjukkan potensi kenaikan gitu. Kalau dilihat di kondisi pergerakan di candle sebelumnya ya, kalau di sebelumnya memang range-nya di sini kan 40 dolar ya yang sudah kita ukur di minggu kemarin, dan ini baru mencapai 36 dolar. Apakah hari ini akan memberikan dampak yang lebih tinggi, artinya akan terjadi penguatan? Kalau kita ukur dengan jarak close yang ada saat ini ya, coba kita ukur dulu sampai dengan high-nya ini mencapai range kurang lebih 18 dolar. Untuk rata-rata harian antara 20 sampai 30 dolar masih make sense ya, masih bisa untuk membentuk resisten terbaru ya, atau tertingginya minggu ini masih memungkinkan. Adapun kalau dia bergerak turun juga masih memungkinkan ya, karena jaraknya 17 kurang lebih ya 17 dolar poin sekian untuk mencari titik penurunan terendah daripada support di minggu ini masih memungkinkan. Jadi kalau kita perhatikan baik dia turun ataupun naik dengan mengejar resisten tertinggi minggu ini ataupun support terendah minggu ini, pergerakan XAU USD di hari Jumat ini masih memungkinkan karena selisih daripada kalau kita hitung dari close-nya Kamis kemarin ya, yaitu di Jumat ini jam 5 tadi pagi, itu masih memungkinkan dengan range di atas berkisaran 18 dolar, di bawah berkisaran 17 dolar. Ini sangat memungkinkan gitu. Maka kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil apakah memungkinkan pergerakan tersebut sampai dengan posisi saat ini. Lebih kecondongannya adalah dia masih kuat naik atau kecondongannya dia akan turun. Karena kalau nantinya dia turun ya besar kemungkinan ini bisa menjadikan posisi pergerakan bearish pin bar kalau membentuk potensi penurunan yang cukup signifikan. Tapi kalau terjadi kenaikan dan close di atas high weekly contoh ya, menunjukkan potensi bullish yang sangat kuat ditutup di minggu ini di candle bullish, catatannya di situ ya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Nah, saya melihat di time frame daily memang pergerakan XAU USD ini masih dalam area pembentukan chart pattern racing wedge ya. Belum ada perubahan antara trendline bawah dan trendline atas, masih membentuk area compression, masih mencari titik yang betul-betul ada perubahan ya. Tapi tentunya
kalau kita perhatikan dari candle hari Kamis kemarin, ini sudah berhasil memakan daripada candle warna merah sebelumnya, yaitu di hari Rabu. Artinya ada kemungkinan besar memang ada dorongan buyer yang akan bergerak naik, tentunya menguji sekali lagi wilayah high weekly terdekatnya ya, yaitu di 1823.76 akan menguji kuat ke wilayah ini. Jika mana hari Jumat ini betul-betul dorongannya kuat dan membentuk bullish impulsif, dan apakah mampu close di atas 1833.23 atau menguji sekali lagi tertingginya, ya nanti kita lihat. Tapi setidaknya informasi di time frame daily sudah menunjukkan bahwasanya candle hijau di hari Kamis ini berhasil memakan daripada candle warna merah. Artinya meskipun terjadi dorongan kuat pada buyer di hari Rabu kemarin, kita nanti akan cari tahu posisi retest ya atau koreksinya sampai area berapa untuk menunjukkan potensi ini bergerak naik lebih tinggi lagi. Tentunya seperti itu, karena jarak tadi ya sudah saya hitungkan di weekly, baik dia naik ataupun turun menyentuh area support minggu ini 1796.89 atau mendekati level psikologi sangat memungkinkan, dan bergerak naik pun di atas resisten minggu ini 1833.23 sangat memungkinkan juga. Meskipun kalau kita perhatikan pergerakannya masih bergerak area konsolidasi, masih di dalam area pergerakan chart pattern rising wedge, dan tentunya belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya, baik itu naik ataupun bearish untuk koreksi. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 4 jam untuk melihat potensinya seperti apa. Nah, ini di time frame 4 jam ya, kemarin juga sudah saya tandain dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Saya tarik dari titik A ke titik B. Tentunya di sini ada area 50% dan area 61,8%, yaitu area golden level. Dan kalau kita perhatikan di posisi hari kemarin, hari Kamis, penurunannya tidak terlalu signifikan ya, hanya tertahan di kisaran area ini di atas dari 50% ya Fibonacci retracement. Karena kalau dari hari sebelumnya di sini ini sudah menyentuh ya, udah menyentuh long legs doji dan ada konfirmasi bullish engulfing ya di time frame 4 jam, dan kemudian dia bergerak naik. Sempat terjadi area konsolidasi ya di area support yang awalnya adalah area resisten become support, yaitu 1809.85. Kemudian di akhir penutupan ya, karena news ya, dorongan kuat di mana data tenaga kerja kemarin meningkat, artinya kondisi ekonomi Amerika mengalami pelemahan ya untuk indeks dolar itu sendiri, dan dimanfaatkan XAUUSD terjadi kenaikan. Kalau kita lihat range pergerakannya pun di hari kemarin itu sebesar, coba kita hitung dulu, hanya $16 ya, di bawah rata-rata range pergerakan harian, hanya sebatas $16, tidak mampu bergerak sampai dengan 20 bahkan $30. Artinya memang pergerakan untuk saat ini ya, kayaknya di semua market memang tidak terlalu signifikan ya di akhir penutupan tahun ini, dan masih bergerak terbatas ya menurut saya. Dan kalau saya lihat di sini ada impulsif bullish yang dorongannya kuat, kemudian di akhir sesi penutupan memang dilawan oleh candle impulsif bearish, tapi memang tidak mampu bergerak di bawah daripada wilayah support ya. Dan kalau kita hitung lihat range-nya di akhir penutupan sebesar $5 ya, ini akan menjadi tantangan ya untuk time frame 4 jam dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Tentunya apakah mampu dia bergerak bullish, ditutup di candle bullish ya, artinya ada dorongan buyer yang setidaknya close di atas daripada bearish impulsif ini. Dan itu kalau terjadi, maka saya pastikan harga akan kuat mendorong menguji wilayah high weekly ya 1823, karena saya melihat struktur yang terjadi di time frame 4 jam ini kecenderungannya adalah naik. Karena Anda bisa lihat posisinya higher low atau titik low-nya ini semakin meninggi ya, tidak mampu break atau memberikan swing yang
berpotensi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya kalau teman-teman masih ingat, saya gambarkan ya di beberapa hari ke belakang, yaitu pembentukan ascending triangle ya. Kalau teman-teman masih ingat seperti ini ya, tertahan di trend line, kemudian dia naik, tertahan di horizontal line ya, kemudian balik lagi ke bawah, tertahan di trend line, dan kemudian ini false break ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, meskipun membentuk high barunya yaitu di 1833.23, tapi ini bisa kita lihat terjadi penurunan sampai dengan area trend line sini ya, 1796.35, Anda bisa lihat. Dan ini kecenderungannya naik, akan menguji kuat wilayah high weekly. Makanya saya bilang pembentukan potensi ascending triangle ya, ini saya kasih pembesaran seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ya, terlihat memang menguji kuat wilayah high weekly ya, untuk beberapa kali terjadi rejection di wilayah ini. Berarti kalau kita lihat ini sekali lagi, kalau terjadi breakout maka kecenderungannya akan kuat naik nih untuk minggu depan. Maka dia lebih besar kenaikannya ya daripada penurunannya, tentunya seperti itu. Karena saya melihatnya swing terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini titik terakhir tidak mampu break di bawah support minggu ini yang terbentuk di sini ya, atau 61,8%, yaitu 1796.35. Dan ini akan menjadi sebuah tantangan ya, area ini tentunya posisi saat ini yang terdekat daripada harga running adalah high weekly. Besar juga hari ini akan bergerak seperti ini ya. Break di atas high weekly, dia akan bergerak di atas resisten atau menguji resisten terdekat, retest dan bergerak naik. Tentunya akan mendekati area 50%, yaitu 1843.44. Ini saya ambil dari weekly ya. Dari penurunan yang besar itu ya, kalau kita lihat, nah ini akan menguji kuat ke wilayah ini. Tentunya seperti ini. Ya, tapi kalau tidak ada istilahnya di wilayah high weekly terjadi penolakan, masa besar kemungkinan dia akan bergerak turun lagi menguji trend line sampai dengan mana dulu yang akan di breakout. Tentunya seperti itu ya. Oke, identifikasi saat ini kalau kita lihat di time frame 4 jam yang pastinya menguji kuat wilayah high weekly ya di area 1823.76, dan menguji sekali lagi area support become resistant atau seolah-olah retest dan dia bergerak naik juga bisa ya, retest kemudian dia naik lagi. Oke, intinya kita lihat lagi di time frame 4 jam ya, nantinya apakah membentuk candle bearish. Kalau candle bearish maka kuat dia menuju wilayah ini untuk menguji sekali lagi wilayah support ya. Dan kita lihat potensinya di candle-candle berikutnya apakah ada penolakan. Kalau ada penolakan pasti dia akan bergerak naik, karena kecenderungannya tren besarnya adalah naik, dan ada MA50 pun yang coba dikejar sekali lagi ya. Adapun kalau ini bullish kuat di sesi Asia, maka time frame 4 jam akan ditutup di candle warna hijau dari jam 6 sampai dengan jam 9. Oke. Sekarang kita kembali lagi di time frame 1 jam, kita lihat seberapa besar atau skenario kita yang akan kita buat di sini. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini posisinya di hari kemarin kan sempat turun, dan kemudian di hari Kamis itu terjadi kenaikan, tertahan di support become resistant ya. Ini dan kemudian di breakout, dan ini membentuk potensi seolah-olah akan terjadi retest. Jadi kesimpulannya saya akan memberikan informasinya seperti ini ya. Tadi sudah kita bahas ya ascending triangle. Jadi ada dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama, dengan adanya dia sudah break area support become resistant, dia akan menguji sekali lagi di sini ya. Ini artinya ada retest ya. Karena sebelumnya kan belum ada retest ya, baru dia breakout ya, dia retest di sini, kemudian dia breakout lagi. Nah, ini besar kemungkinan dia retest ya. Dan nanti Anda pantau ya wilayah ini, apakah ada terjadi pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, ataupun pattern-pattern yang lain seperti contoh 3 in setup ataupun 3 candle warna hijau. Artinya dia akan menguji sekali lagi high yang terbentuk di hari Kamis kemarin sampai dengan area high weekly seperti ini.
retest dan bergerak naik kuat menuju area resisten yang terjadi di minggu ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini saya ganti warna hijau. Ya. Oke, gambaran kenaikannya seperti ini. Ini yang pertama ya. Anda perhatikan, sebentar saya tandain juga posisi ini ya, posisi resisten yang terbentuk di hari kemarin. Oke, kurang lebihnya di sini ya, resistennya yang akan menguji sekali lagi wilayah itu. Oke, seperti ini posisinya ya. Tapi yang pasti kecenderungannya adalah naik menurut saya. Dan adapun kalau tidak ada koreksi atau retest, ya dia akan bergerak kuat naik, break di atas resisten langsung naik. Tapi kalau ini ternyata tidak ada pattern pembalikan atau tidak ada bullish engulfing, bullish pindar ataupun pattern-pattern yang lain ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Tapi kalau impulsif bearish, hati-hati, maka kecenderungannya akan menguji sekali lagi 1803.39. Artinya menuju ke wilayah ini dan kemudian dia akan bergerak naik seperti ini ya. Nah, bergerak naik menguji sekali lagi wilayah support yang tadinya resisten ya. Nah, menguji tertingginya seperti ini dan bergerak naik menuju resistennya. Oke, gambaran saya seperti ini. Kalau kita ukur dari penutupan ya menuju ke wilayah ini tuh berapa dolar? Sebentar saya ukur dulu. Coba kita ukur ya. Posisinya hanya sebesar 4 dolar ya. Kalau sampai bawah 10 dolar. Artinya memasuki sesi Asia kecenderungan untuk retest sampai dengan area support 1809.85 sangat memungkinkan ya. Baik nanti di sesi Eropa pergantian jam 13 sampai jam 14 siang ya. Kalau kita perhatikan besar juga kemungkinan menuju wilayah retest ini sampai dengan trendline. Tapi kalau nanti ternyata dari sesi Asia hanya tertahan di wilayah support dan memberikan informasi kuat bahwasanya terjadi kenaikan ya, mendorong posisinya akan menguji area resisten terdekat daripada harga running atau terbentuk di hari kemarin sampai dengan high weekly-nya. Oke. Jadi ini gambaran saya untuk XAUUSD saat ini ya, di hari Jumat ini. Dan tentunya nanti kemungkinan besar ada news ya yang nanti malam akan rilis. Nanti saya akan bahas di analisa indeks dolar tentunya karena korelasinya sangat kuat dengan XAUUSD. Jadi buat teman-teman yang mau melihat perkembangan indeks dolar itu menurut saran saya silakan ditonton karena pengaruhnya besar kepada XAUUSD. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.